Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang Bu Nadifa. Selamat siang. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik-baik dan sehat. Alhamdulillah Bu ya. Di sini saya sebagai seorang pengamat ingin menyampaikan beberapa hal terkait coach. Nah, yang pertama kompetensi yang harus dimiliki sebagai seorang coach adalah coach harus memiliki kemitraan, kemudian ada proses kreatif di dalamnya dan juga ada memaksimalkan dari potensi seorang coaching. Nah, selain itu juga Bu Nadifa, seorang coach juga harus memiliki kompetensi yang harus dimiliki. Yang pertama, seorang coach ini harus kehadiran penuh pada saat coaching, kemudian mendengarkan secara aktif, dan yang paling penting adalah mengajukan pertanyaan yang tepat. Baik, sampai sini sudah paham Bu Nadifa? Paham Bu. Sebelum itu ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan ya Bu ya. Kira-kira dalam kegiatan ini kompetensi coach mana yang ingin Bu Nadifa kembangkan? Dari kompetensi coaching yang ingin saya kembangkan itu mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Baik. Untuk lebih spesifik lagi, kompetensi mana dari kedua kompetensi ini yang ingin Bu Nadifa kembangkan? Yang paling ingin saya kembangkan yaitu mendengarkan aktif Bu, karena dari situ saya akan melihat bagaimana coach itu bisa menemukan ide dan solusi dari masalahnya. Nah, selain itu Bu Nadifa ya, indikator ketercapaian seperti apa yang ingin Bu Nadifa ajukan dalam kegiatan ini? Dari kegiatan ini saya berharap saya bisa melakukan coaching dengan sesuai alur tirta dan mengajukan pertanyaan berbobot dengan teknik rasa. Baik, silakan Bu Nadifa melakukan proses coaching ya. Ya. Terima kasih. Sama-sama Bu. Assalamualaikum Pak Rofi'i. Waalaikumsalam Bu Nat. Selamat siang. Selamat siang. Gimana? Kok kayaknya lesu ini jam-jam siang? Ya Bu, tadi saya dari kelas. Memang sebuah tantangan tersendiri bagi guru untuk mengajar di jam-jam terakhir. Iya. Anak-anak itu kurang semangat. Itu yang saya temukan saat pembelajaran tadi. Jadi Pak Rofi'i lagi pusing karena jam terakhir Iya. anak-anak tidak kondusif gitu ya Pak ya? Iya, jadi saya masih mencari bagaimana metode agar anak-anak ini tetap semangat di jam-jam terakhir untuk belajar. Oke. Nah, dari percakapan kita nanti kira-kira di akhir sesi apa yang Pak Rofi'i inginkan? Apa yang Pak Rofi'i inginkan dalam percakapan kita nanti? Ya Bu, saya ingin dapat masukan dari Ibu tentang bagaimana saya itu membuat kelas itu menyenangkan, tetap semangat di jam-jam terakhir. Baik, jadi Pak Rofi'i ini pengen bagaimana caranya biar anak-anak itu di jam terakhir tetap kondusif. Dan pembelajarannya yang menyenangkan, ya, begitu betul. ya Pak ya. Kira-kira Pak Rofi'i ada sebuah rencana enggak tentang bagaimana caranya membuat pembelajaran di kelas menyenangkan pada saat jam terakhir? Ya Bu, setelah keluar dari kelas tadi saya berpikir ingin mencari inspirasi lagi, metode teknik pembelajaran yang menyenangkan dan anak-anak tidak boring, kemudian semangat kembali gitu Bu. Oh begitu ya Pak ya. Nah, menurut Pak Rofi'i, kira-kira metode apa Pak yang menyenangkan untuk anak-anak di pembelajaran terakhir? Metode mungkin menyesuaikan tema Bu, menyesuaikan bab yang kami harus tuju, tujuan pembelajaran yang kami selesaikan. Hanya saja mungkin saya harus memperbanyak ice breaking contohnya yang menyenangkan di saat-saat mereka mulai bosan. Mungkin itu yang harus saya perbanyak Di jam terakhir. di jam terakhir. Pengalaman Pak Rofi'i di kelas saat memberikan ice breaking itu bagaimana tanggapan anak-anak di kelas? Alhamdulillah anak-anak segar kembali, fokus kembali. Hanya saja tadi memang selain anak-anak mulai berkurang tenaganya,
performanya berkurang, fokusnya berkurang, saya juga mulai kehilangan, maksudnya kehabisan teknik ice breaking. Jadi saya harus belajar banyak gitu. Oh ya, jadi Pak Rofi sudah pernah dan anak-anak juga antusias. Gitu ya. Cuma hanya mungkin saja tadi kehabisan ide. Kehabisan gitu. ide. Nah, kira-kira Pak Rofi bagaimana caranya untuk mendapatkan ide-ide baru dari ice breaking itu dengan cara apa? Alhamdulillah sekarang itu sudah banyak Bu, di video-video baik di YouTube atau di media sosial sudah mulai banyak terinspirasi dari guru-guru penggerak yang sudah mengeser video. Baik Pak Rofi, jadi Pak Rofi akan merencanakan membuat ice breaking di jam-jam terakhir, kemudian akan memperbanyak referensi, begitu ya Pak ya? Referensi ice breaking yang mana kata Pak Rofi banyak muncul di video-video, di media sosial atau di pengalaman teman-teman guru penggerak ini, begitu ya Pak ya? Nah, kira-kira Pak Rofi apakah ada hambatan mungkin yang menghalangi Pak Rofi untuk tidak bisa, yaitu tadi tentang masalah tidak bisa bagaimana mengkondisikan anak-anak di jam terakhir? Insya Allah hambatannya yang untuk jika saya nanti mendapatkan banyak ide speaking, insya Allah saya tidak punya hambatan yang signifikan sih. Nanti saya laporkan kembali atau saya sharingkan kembali ke Bunat jika memang ada perubahan baik atau tidak, gitu Bu. Nah, kira-kira Pak Rofi, selain ice breaking, selain ice breaking, apakah menurut Pak Rofi ada lagi agar anak-anak itu bisa semangat di jam terakhir? Iya Bu, terima kasih. Di jam terakhir itu selain ice breaking ya apa? Suaranya malah Bu. Nih, kan apa? Masa? Kok minta maaf. Ini ngarep nang kemarin sih. Nih, apa? Di masa apa sih katanya? Suaranya malah boleh kemana? Itu nanti Mana nih ya? Terus berisi kayak boleh. Mana di mana? balik menawar. Apa dipotong ya? Potong. Apa? Aku mau untuk pertanyaan ini. Mulai telan deh. Atau titik. Kira-kira berapa? Hambatan. Oke, Ya, hambatan. 1, 2, 3. Kira-kira Pak Rofi dari rencana yang akan dibuat tentang akan menerapkan ice breaking, apa ada hambatan dari pelaksanaan tersebut? Untuk pelaksanaan ice breaking, seandainya saya sudah dapat banyak ide-ide baru, insya Allah tidak, karena kebanyakan ice breaking saya itu saya minimalis media, jadi banyak mungkin gerakan seperti tepuk tangan, seperti tebak-tebakan, jadi insya Allah tidak punya hambatan yang signifikan. Gitu. Nah, kira-kira Pak Rofi dari apa yang sudah Pak Rofi ceritakan tentang salah satu cara agar anak-anak semangat adalah ice breaking, apa ada lagi selain ice breaking untuk membuat anak-anak itu semangat di jam terakhir? Alhamdulillah setelah saya melakukan pendidikan banyak hal yang perlu dipraktekkan di kelas Bu, termasuk refleksi juga, termasuk kesepakatan kelas. Itu alhamdulillah kami praktekkan di kelas itu responnya baik, anak-anak bisa menyambut itu dan melaksanakan itu dengan baik. Jadi di akhir pembelajaran saya kasih refleksi. Jadi cara selanjutnya selain ice breaking adalah refleksi dan kesepakatan kelas, gitu ya Pak. Nah, kemudian Pak Rofi, apa rencana Pak Rofi agar ice breaking ini bisa terlaksana dengan baik? Apakah sudah menyusun strateginya atau bagaimana? Kebetulan beberapa pertemuan di kelas, berbagai kelas yang saya masuki, ice breaking ini disambut dengan baik Bu.
Jadi memang permasalahan dalam konteks ini adalah bagaimana saya memperbanyak, mungkin karena dia jam-jam terakhir itu anak-anak mudah bosen, mudah loyo, mudah hilang konsentrasinya. Iya. Jadi mungkin saya perbanyak di jam-jam terakhir. Jam-jam terakhir. Apakah mungkin ice breaking itu bisa dilaksanakan di jam-jam tengah atau? Sebenarnya sangat mungkin di jam berarti kapanpun itu bisa, Bu. Cuma memang di jam terakhir mungkin diperbanyak karena mereka mudah bosan, sudah mereka ngantuk sebagian. Nah, dari strategi dan rencana yang akan Pak Rofi lakukan, nah jangka waktunya ini kira-kira jangka waktu yang panjang atau jangka waktu yang pendek, Pak? Untuk memperbanyak ide-ide ini, Iya. saya dengan teknik begini, Bu. Kalau rencana saya itu saya kumpulkan video-video, mungkin saya download saat per hari saya pakai satu persatu per hari satu di kelas yang berbeda. Jadi insya Allah akan terasa baru terus dan terasa dinantikan oleh anak-anak nanti. Jadi Pak Rofi memperbanyak ide-ide, kemudian setiap kelas itu juga akan diberikan ice breaking yang berbeda, begitu ya Pak ya. Nah, selanjutnya Pak Rofi, apa komitmen yang Pak Rofi buat untuk rencana yang sudah dibuat sama Pak Rofi? Komitmen saya ingin di jam berapapun, di kelas manapun, saya menjadi guru yang dinantikan oleh anak-anak. Jadi bagaimana anak-anak itu tidak bosan saat belajar. Nah, yang menjadi permasalahan dalam saat ini adalah saya harus mencari solusi di jam-jam terakhir agar anak-anak tidak bosan. Gitu. Nah, siapa dan apa yang membuat Pak Rofi ini bertahan dalam komitmen yang sudah Pak Rofi ceritakan barusan? Keberadaan anak-anak yang selalu semangat belajar, kemudian teman-teman sejawat yang mendukung, stakeholder, kepala sekolah, dan semua yang terlibat dalam pembelajaran di sekolah, semua adalah orang-orang yang kami butuhkan supportnya. Support ya, dukungan. Dukungan. Nah, ini pertanyaan terakhir Pak Rofi, bagaimana tindak lanjut yang akan dilakukan setelah proses coaching kita pada siang ini? Tindak lanjutnya seperti yang saya sampaikan tadi, Bu, masukan-masukan dari Ibu akan kami jalankan, termasuk rencana saya tadi mencari ide-ide baru dan akan terus kami laksanakan di setiap pembelajaran, pelaksanaan ice breaking di tengah-tengah pembelajaran, karena agar anak-anak tetap terjaga minat belajarnya, performa belajarnya, fokus belajarnya gitu. Oke. Nah, Pak Rofi, dari proses coaching kita hari ini, tanpa Pak Rofi sadari, Pak Rofi sudah memberikan solusi dari masalah yang Pak Rofi ceritakan. Dari proses coaching ini, saya berharap Pak Rofi bisa melaksanakan solusi yang Pak Rofi munculkan sendiri tadi. Kedepannya semoga apa yang sudah direncanakan akan berjalan dengan baik. Apa ada pertanyaan? Kira-kira masih ada sesuatu yang ingin diceritakan Pak Rofi? Insya Allah sudah. Sudah ya, berarti proses coaching kita sudah berhasil. Pak Rofi sudah menemukan solusinya. Terima kasih Pak Rofi sudah mempercayai saya. Sama-sama Bunda. Cerita dengan saya. Terima Iya. kasih. Akhirnya mulai lega ini. Alhamdulillah ya. Terima kasih Pak Rofi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bu, sudah selesaikan proses coachingnya. Ya. Sekarang ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan ya Bu ya. Bagaimana Ibu menilai performa dalam kompetensi tadi? Dari proses coaching ini sebagai coach, saya cukup bisa meningkatkan dan memunculkan kompetensi coaching yang tadi saya
harapkan untuk dikembangkan Bu ya, yaitu mendengarkan aktif dan menanyakan pertanyaan yang berbobot. Apa yang membuat Ibu bisa menilai demikian? Karena tadi saya melihat Pak Rofi'i bisa memunculkan solusi dan ide dari diri sendiri. Saya tidak memberikan saran apapun, saya juga tidak merasa lebih baik atau lebih pintar dari Pak Rofi'i. Jadi pertanyaan yang saya ajukan itu menimbulkan solusi yang muncul dari diri Pak Rofi'i sendiri. Seperti itu. Gitu ya menurut bolehkah saya menyampaikan hasil dari pengamatan saya? Boleh Bu. Saya mengamati tadi dari proses coaching ini sudah sangat baik ya Bu ya. Semua kompetensi coach sudah ada, kemudian coachingnya juga sudah menemukan sendiri solusinya. Namun ada beberapa hal yang seharusnya bisa ditingkatkan lagi gitu ya Bu ya. Mungkin pada saat pada saat coach memberikan pertanyaan, kemudian coach kan menjawab tentang rencana tindak lanjut. Itu seharusnya coach bisa mendengarkan kemudian memberikan pertanyaan yang lebih berbobot. Iya. Terus bagaimana pendapat Ibu untuk mendengarkan, bagaimana sih menurut Ibu pendapat saya yang seperti itu? Saya tidak masalah dengan pernyataan itu Bu ya. Malah saya merasa itu adalah suatu kekurangan yang akan saya tingkatkan lagi ke depannya ketika saya akan menjadi coach seperti itu. Saya akan menggali lagi kompetensi diri saya. Jadi untuk menggali lagi ya kompetensinya supaya lebih baik lagi. Nah terkait dengan itu, kira-kira bagaimana sih rencana tindak lanjutnya itu Bu Nadifa? Kedepannya saya pastinya akan lebih berlatih lagi menjadi coach yang baik, yang bisa membuat pertanyaan yang berbobot. Kemudian saya akan mengikuti alur Tirta dan saya akan lebih mendengarkan aktif sehingga saya akan lebih memperbanyak pertanyaan-pertanyaan yang bisa si coach itu bisa menemukan solusinya seperti itu Bu. Baik Bu, pertanyaan lagi ya Bu ya. Kira-kira nih Bu, untuk meningkatkan performa Ibu selanjutnya, ada nggak sih Bu cara atau langkah yang dilakukan Bu Nadifa? Saya mungkin akan mencari pengalaman kepada seseorang yang lebih ahli, atau mungkin saya juga akan kedepannya bertanya dan konsultasi dengan Bu Citra selaku pengamat dan supervisi. Nah kemudian itu tadi saya akan lebih melatih diri saya. Jadi tadi kan sudah melakukan supervisi, kemudian nanti hasil dari supervisi ini nanti akan saya catat Bu Nadia dan saya masukkan ke dalam supervisi akademik saya. Satu lagi nih pertanyaannya Bu Nadia. Kira-kira apa yang yang Bu Nadia dapatkan ini dari proses ini? Yang saya dapatkan dari proses ini, yang pertama, saya tidak merasa deg-degan Bu ketika disupervisi oleh Bu Citra, karena Bu Citra juga tidak mengintimidasi saya, tidak saya merasa nyaman melaksanakan coaching meskipun Bu Citra mengobservasi saya. Jadi karena Bu Citra juga mendukung saya, kemudian memberikan pertanyaan-pertanyaan yang menurut saya itu tidak memojokkan dan tidak mengintimidasi saya. Kemudian satu lagi Bu, karena kita itu sebenarnya makhluk yang diciptakan sempurna ya. Jadi kita tuh sebenarnya hanya butuh cerita, kita hanya butuh didengarkan. Jadi sebenarnya kita tuh sudah tahu apa yang harus kita lakukan, kemudian kita tuh sudah tahu solusi dari masalah. Cuma kadang kita hanya bergelut dengan pikiran kita. Jadi kita hanya butuh didengar, seperti itu Bu. Jadi intinya semuanya sudah berjalan sesuai prosesnya ya. Semoga kedepannya nanti bisa meningkatkan performa kita dan juga bisa diterapkan ke dalam sekolah kita. Oke. Terima kasih atas kesempatannya. Ya, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Citra. Waalaikumsalam Pak. Bagaimana kabarnya Bu Citra hari ini? Alhamdulillah luar biasa Pak. Alhamdulillah luar biasa. Bu Citra, perkenalkan, saya sekarang jadi supervisornya. Bu Citra mau melaksanakan kegiatan coaching ya? Iya Pak. Oke. Jadi Bu Citra sudah tahu tentang rubrik penilaian dalam kegiatan coaching? Belum tahu Pak. Oke. Dalam sebuah coaching Bu Citra itu ada penilaian kemitraan. Kemudian
proses kreatif dan memaksimalkan potensi Bu Citra. Kemudian yang perlu diperhatikan lagi itu ada kompetensi kucing, di antaranya adalah presensi, mendengarkan yang aktif, kemudian mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot nanti kepada kucingnya. Oke. Ada lagi nanti yang perlu diperhatikan dalam sebuah proses kucing, yaitu adalah indikator ketercapaian. Ya. Bagaimana sebuah kucing itu dianggap tercapai? Ada indikatornya, diantaranya adalah alur tirta. Sudah paham alur tirta, Bu? Sudah, Pak. Alhamdulillah. Kemudian diantaranya lagi adalah menggali ide-ide dari kucing agar bisa memaksimalkan potensinya. Gitu, Bu. Bisa dipahami, Bu Citra? Alhamdulillah sudah bisa saya pahami, Pak. Saya akan coba terapkan ke dalam proses coaching nanti, Pak. Oke, itu saja mungkin yang perlu Bapak sampaikan. Selamat melaksanakan kegiatan, semoga berhasil, Bu Citra. Terima kasih, Pak. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bu Citra. Gimana kabarnya hari ini, Bu Nat? Kalau ditanya kabar itu saya sehat Bu, saya alhamdulillah sehat. Cuman ada pikiran Bu saya. Bu. Apa itu pikiran yang mengganjal di kita? Saya lagi kepikiran murid saya Bu. Kemarin itu kan pas sesi konseling ada siswa saya tuh dia itu punya masalah dengan keluarganya. Tapi anak ini tuh nggak mau cerita secara detail gitu loh Bu. Kenapa dia nggak mau pulang ke keluarganya? Saya tuh kesulitan menggali informasi gitu loh Bu sama anaknya Bu. Baik, jadi tujuan pertemuan kali ini Bu Nadifa ingin menceritakan tentang kesulitan siswa jenengan ya Bu ya, yang kesulitan untuk menggali informasi dari Iya. siswanya Bu Nadifa. Kira-kira nanti sampai sesi akhir nih Bu Nadifa inginnya apa yang ingin Bu Nadifa dapatkan? Saya pengennya kita ngobrol ini, pengen saya tuh bisa menggali informasi itu tadi Bu, biar anak ini mau bercerita sedetail mungkin ke saya, mau jujur cerita terbuka sama saya. Karena ya saya sebagai BK tuh kayak gimana ada siswa yang nggak mau jujur gitu Bu sama saya gitu. Sebelumnya ya Bu Nadifa, saya ingin tanya. Selama ini kan Bu Nadifa sudah menjadi guru, sudah berapa tahun, sekitar 6 tahun. Kira-kira gimana sih perasaannya Bu Nadifa selama menjadi guru? Selama jadi guru BK, alhamdulillah banyak sekali hal yang terjadi Bu ya. Jadi perasaan saya pasti banyak Bu. Kadang ya saya merasa senang mendampingi anak-anak. Nah seperti saat ini saya juga kepikiran, saya sedih ketika anak-anak tidak mau bicara jujur, nggak mau terbuka gitu Bu. Tapi selama saya menjadi guru, alhamdulillahnya saya selalu menikmati dan mensyukuri semuanya. Bu Nadifa sangat bersyukur ya. Alhamdulillah. Iya. Nah, selama Bu Nadifa ini menjadi guru, kira-kira hambatannya itu seperti apa sih Bu yang Bu Nadifa dapatkan? Hambatannya seperti saat ini Bu, saya merasa kesulitan apabila ada siswa ketika konseling itu tidak mau berbicara secara terbuka dan jujur, jadi menghambat proses konseling saya. Jadi saya juga tidak bisa membantu menyelesaikan masalah anak tersebut. Jadi Bu Nadifa ini memang ada kesulitan untuk menyelesaikan konselingnya gitu Ya, ketika ada anak yang nggak mau jujur. Anak yang nggak Ya. mau jujur. Tadi kan Bu Nadifa sudah menyebutkan nih hambatannya seperti apa. Kira-kira ada nggak di pikiran Bu Nadifa ini solusi dari hambatan Bu Nadifa tadi? Mungkin saya bisa mengajak orang tua anak ini untuk mendiskusikan ya Bu ya. Jadi mungkin nanti saya akan mengundang orang tuanya. Nah ini tapi saya nggak tahu Bu, orang tuanya ini posisinya masih utuh atau sudah bercerai. Jadi mungkin saya akan mencari informasi rumahnya, nomor telepon orang tuanya, begitu sih Bu. Jadi nanti saya akan menggali informasi dari pihak lain, tidak hanya dari anaknya.
Baik, jadi Bu Latifa ini sudah memiliki solusi ya Bu ya, dengan cara mencari informasi dari pihak keluarga, atau mungkin mencari dari temannya, mencari dari rumahnya. Nah, kira-kira nih Bu Latifa, kalau misalkan Bu Latifa kan sudah punya opsi ini, ada nggak sih Bu opsi lain atau cadangan lain ini untuk solusi hambatannya Bu Latifa tadi? Sejauh ini saya juga berkolaborasi dengan wali kelas, Bu. Jadi saya tanya ke wali kelas tentang bagaimana anak ini di kelas, atau apakah selama ini juga mempunyai masalah yang sama. Jadi saya akan mengajak berkolaborasi wali kelas gitu. Jadi Bu Latifa juga akan mengajak dari berbagai pihak Bu ya, mulai dari wali kelas, kemudian dari teman-temannya. Kalau Bu Latifa sendiri kan sudah tahu nih Bu ya solusinya. Kira-kira Bu Latifa, apa sih rencananya Bu Latifa ini untuk mencapai tujuannya Bu Latifa? Mungkin nanti yang pertama saya akan berkolaborasi dengan wali murid. Kemudian saya juga mencari informasi tentang nomor HP atau rumah dari orang tua tersebut melalui wali kelas. Jadi mungkin rencana awalnya saya mencari informasi, kemudian mengundang orang tua tersebut untuk datang ke sekolah untuk menyelesaikan masalahnya bersama-sama. Nah, jadi kira-kira ada dua rencana ya Bu. Yang pertama mencari informasi, kemudian mendatangkan langsung ini, mengundang orang tuanya. Nah, kalau Bu Latifa kan sudah tahu ini rencananya seperti apa. Kira-kira Bu Latifa, strategi apa sih yang ingin Bu Latifa terapkan gitu supaya tujuannya Bu Latifa ini bisa tercapai? Strategi saya mungkin yang pertama saya akan mendekati lebih dalam ya dengan anak ini ya. Saya akan mencoba menelusuri apa sih yang dirasakan anak ini, apa yang dibutuhkan anak ini, apakah anak ini hanya butuh saya mendengarkan ceritanya atau saya memberikan solusi atau bagaimana. Jadi strategi saya itu yang pertama pendekatan kepada anaknya, yang kedua saya juga akan mendekati orang tuanya. Jadi ketika sudah anaknya saya dekati, saya melihat dari sisi anaknya seperti ini, mungkin nanti saya juga akan melihat dari sisi orang tuanya seperti itu. Jadi Bu Latifa sudah ada beberapa planning ya Bu ya, atau rencananya sendiri. Kira-kira kalau sudah tahu strateginya, pernah nggak Bu Latifa berpikir, oh hambatan apa sih yang akan terjadi ke dalam strateginya tadi? Mungkin kalau hambatan, kalau melihat orang tua ini kan pasti bekerja ya Bu ya. Jadi mungkin untuk waktunya itu masih menyesuaikan, apakah bisa langsung datang ke sekolah atau menunggu orang tuanya libur kerja atau bagaimana. Jadi hambatannya mungkin yang pertama waktu menentukan kapan bisa konseling bersama atau kapan orang tuanya bisa datang. Mungkin itu hambatannya Bu. Yang kedua mungkin hambatannya yaitu tadi yang saya risaukan, anaknya nggak mau jujur itu Bu. Iya. Tapi ya itu tadi rencana mungkin saya akan mencari informasi dari berbagai pihak. Jadi kemungkinan ada dua hambatan tadi Iya. yang Bu Latifa rencananya. Kira-kira nih Bu Latifa, upaya apa sih yang Bu Latifa lakukan supaya hambatan yang dari tadi itu Bu Latifa jawab itu tidak terjadi gitu? Kalau misalkan dari segi waktu orang tua tidak bisa hadir Bu, maka saya akan datang ke rumahnya di hari orang tuanya tidak bekerja mungkin, atau bisa hari Minggu atau apa ya, mungkin saya akan meluangkan waktu untuk datang ke rumahnya anaknya. Jadi Bu Latifa sudah mempunyai cara sendiri gitu ya untuk supaya hambatan itu tidak terjadi. Nah, satu lagi ini pertanyaan Bu Latifa. Kira-kira kalau Bu Latifa sudah merancang nih beberapa rancangan atau rencana, itu ada komitmen apa sih yang Bu Latifa lakukan gitu supaya bisa terlaksana dengan baik? Mungkin komitmen awal saya akan terus belajar bagaimana caranya mendekati siswa, bagaimana cara berkomunikasi agar siswa itu bisa terbuka dengan saya, atau saya juga akan komitmen berusaha menjadi pribadi yang menyenangkan. Jadi anak-anak itu biar tidak takut cerita sama saya Bu. Begitu. Jadi Bu Latifa sendiri juga berusaha menjadi pribadi yang menyenangkan gitu ya Bu ya. Kira-kira Bu Latifa, siapa Bu Latifa atau apa yang membuat Anda bertahan gitu untuk menjaga komitmen ini? Yang pasti semua ini kembali lagi untuk anak-anak Bu. Untuk
bagaimana saya menjadi seorang guru BK itu bisa merangkul anak-anak, bisa anak-anak itu bercerita dengan menyenangkan seperti halnya anak-anak bisa cerita dengan temannya. Jadi untuk siapa pasti untuk anak-anak dan untuk saya sendiri. Baik, jadi inilah kembali lagi ke siswanya ya Bu. Ya. Ini Bu Nadifa, bagaimana nih rencana tindak lanjut Bu Nadifa yang Bu Nadifa akan lakukan setelah dapat coaching dari sini? Alhamdulillah dari sesi coaching ini Bu, saya sedikit punya gambaran apa tindak lanjut yang akan saya lakukan. Yang pertama saya akan mencari informasi kepada wali kelas terkait orang tuanya, kemudian saya akan lebih mendekati anaknya. Saya juga berkolaborasi mungkin dengan rekan sejawat. Nah, kalau yang terakhir cara ini tidak bisa, maka saya akan melakukan home visit di saat orang tuanya libur bekerja gitu. Jadi sudah banyak alternatif-alternatifnya ya Bu. Alhamdulillah. Pertanyaan terakhir nih Bu Nadifa, apakah Bu Nadifa berani bertanggung jawab atas komitmen yang sudah Bu Nadifa? Karena ini semua kembali ke siswa, ini untuk kebaikan siswa, saya berani bertanggung jawab atas komitmen yang sudah saya ceritakan tadi Bu Citra. Karena kembali lagi itu juga untuk kebaikan anak dan perkembangan diri saya sebagai guru BK. Seperti itu Bu. Jadi gimana ini perasaannya Bu, sudah terjawabkah atau masih ada yang mengganjal? Alhamdulillah dari sesi coaching bersama Bu Citra saya sedikit lega, kurang lebih lega, dan ternyata saya sebenarnya tahu solusinya apa, cuma mungkin saya hanya butuh menceritakan semua ke Bu Citra dan mendapatkan dukungan juga dari Bu Citra. Baik, jadi Bu Nadifa ini cuma butuh pendampingan untuk mendengarkan gitu Iya, ya Bu. benar. Berarti sudah clear semua ya Bu ya? Alhamdulillah akan saya laksanakan insya Allah secepatnya Bu. Baik, terima kasih Bu Nadifa. Terima Apa kasih. masih perlu ada pendampingan di hari lain atau tidak? Nanti ketika ada kendala pasti saya akan menghubungi Bu Citra lagi. Baik, terima kasih Bu Nadifa sudah memilih saya sebagai coach di sini. Terima kasih. Semoga bisa diterapkan ke dalam sekolahnya Bu Amin. Nadifa. Terima Ya. kasih banyak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu Citra. Waalaikumsalam Pak Rofi. Bagaimana Bu Citra kabarnya setelah melaksanakan coaching tadi? Alhamdulillah rasanya saya mendapatkan banyak sekali pembelajaran ya Pak ya pada Oke. saat proses coaching tadi. Alhamdulillah. Kalau Bapak amati memang tadi proses coaching luar biasa berjalan dengan baik, dan itu sebenarnya Bu Citra bisa meningkatkan coachingnya dengan menggali banyak-banyak pertanyaan yang berbobot kepada coaching. Kemudian kira-kira tindak lanjut Bu Citra apa setelah melaksanakan coaching ini? Setelah saya melaksanakan coaching, mungkin saya bisa terapkan ke dalam pembelajaran saya. Kemudian saya juga bisa meningkatkan lagi nih Pak, gimana caranya saya menjadi coach yang baik gitu. Alhamdulillah, ya, oke. Dari pengamatan saya yang luar biasa ini, kegiatan coaching ini perlu Bapak catat di supervisi akademik. Oke. Menurut Mbak Citra, proses coaching ini gimana? Kalau dari proses coaching yang sekarang ini sudah berjalan dengan sangat baik Pak. Jadi coachingnya juga bisa menemukan solusi sendiri dari permasalahan yang dia ceritakan. Dengan ada proses-proses coaching yang seperti benar sekali. ini. Mungkin itu saja Bu Citra. Terima kasih telah melaksanakan coaching dengan baik, dan kita juga berkomitmen untuk meningkatkan mutu kita. Itu saja hasil supervisi dari saya Pak Bu Citra. Selamat melanjutkan aktivitas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Pak Rafi'i. Waalaikumsalam, Benan. Waalaikumsalam. Oke. Gimana kabarnya Pak hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Alhamdulillah luar biasa. Senang. Sebelumnya di sini saya menjadi supervisor atau pengamat ketika nanti Pak Rafi'i dengan Bu Citra melakukan coaching. Nah, perlu saya sampaikan Pak, yang pertama ada prinsip seorang coach ya. Yang pertama ada kemitraan, terus proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Jadi dalam proses coaching ini diharapkan Pak Rofi sebagai coach itu memiliki ketiga prinsip tersebut. Nah, kemudian ada
3 kompetensi. Yang pertama, kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Nah, dari apa yang sudah saya sampaikan, apakah Pak Rofi sudah memahami? Ya, kehadiran penuh, pertanyaan berbobot. Yang ketiga tadi Mendengarkan aktif. mendengarkan. Nah, Salah. oke. Oke. Nah, kemudian Pak, saya ingin menanyakan beberapa pertanyaan ya Pak ya. Yang pertama, kompetensi coaching mana yang ingin dikembangkan? Oh, di antara 3 tadi. Iya. Saya untuk Bu Citra nanti itu saya pingin selain di antara 3 itu Bu ya, Iya. berarti mendengarkan Mendengarkan ingin mendengarkan secara aktif. Ya, berarti dari ketiga kompetensi tadi yang ingin dikembangkan dari diri Pak Rofi adalah mendengarkan aktif, Mendengarkan. gitu ya Pak ya. Ya. Kemudian indikator ketercapaian Pak, yang seperti apa yang diinginkan nanti dalam penerapan coaching dengan Bu Citra? Bu Citra ini kan orangnya merasa kurang pede Bu ya, nanti nanti saya ingin tahu ya, beliau ini menurut saya luar biasa kok, jadi saya yakin Bu Citra bisa melewati ini. Begitu ya Pak. Jadi kompetensi yang diinginkan dalam mendengarkan aktif, dan indikatornya nanti harapannya Bu Citra bisa melalui apa yang dimasalahkan oleh beliau, Ya. gitu ya Pak ya. Oke, terima kasih Pak. Silakan melakukan proses coachingnya. Oke, siap-siap Bu, saya akan berbicara dengan Bu Citra. Oke, terima kasih Pak. Terima kasih. Hai Bu Citra, assalamualaikum. Iya, Pak. Waalaikumsalam. Bu Citra, apa tujuan kita bertemu hari ini? Gini Pak, saya ini ada masalah sebenarnya. Mhm. Masalah saya ini, saya kan menjadi guru Pak di sekolah SMK. Itu kan kebanyakan dari mereka itu cowok semua. Nah, saya tuh punya rasa gini Pak, saya kurang percaya diri gitu untuk mengajar di depan mereka. Oh, jadi itu yang ingin berbagi dengan Pak Rofi. Iya, Oke, Pak. oke. Jadi Bu Citra kurang percaya diri di hadapan anak-anak, apalagi anak-anak ini sudah remaja, besar-besar ya, cowok-cowok sudah besar-besar. Oke, Bu Citra sudah berapa kali masuk ke ruangan kelas Bu? Kalau insya Allah dalam 1 minggu itu sekitar 2 kali pertemuan, 4 kali pertemuan. Bu Citra kan sudah lama ya ngajar ya? Iya, saya sudah. Sudah berapa tahun kira-kira Bu? Mungkin sekitar 6 tahunan Pak mengajar. Wah, sudah 6 tahun, saya kira itu sudah cukup untuk belajar percaya diri di depan anak-anak. Kira-kira kalau diukur skala 1 sampai 10 sampai di angka berapa Bu Citra kepercayaan dirinya? Karena saya ini kurang pede ya Pak, mungkin kalau skala kepercayaan diri saya sekitar 6 kayaknya. Oh, 6. Saya masih kurang percaya Tadi diri. Bu Citra pengen meningkatkan. Meningkat. 6 itu sudah bagus loh Bu. Iya, nah, mungkin itu sudah bagus. Jadi kalau Bu Citra pengen meningkatkan itu sudah luar biasa. Jadi itu untuk menambah meningkatkan kemampuan seorang guru dalam belajar. Terus Bu Citra punya rencana tentang hal ini? Iya Pak, saya sadar diri bahwa saya ini kurang percaya diri Pak ya. Saya punya cara, mungkin saya akan melihat guru-guru di sekolah saya, teman sejawat saya itu gimana sih caranya mereka mengajar. Kemudian nanti saya akan merefleksi diri saya, kira-kira apakah saya ini sudah seperti mereka gitu. Saya akan menerapkan ilmu yang baik dari mereka, saya terapkan ke dalam pembelajaran saya. Bagus, itu sudah luar biasa Bu. Nah, jadi memang kita harus belajar banyak pada sesama, ya, apalagi pada senior-senior ya yang sudah jam terbangnya tinggi, menguasai kelas. Memang banyak teknik dan metode yang harus kita gunakan agar kita meningkat kepercayaan dirinya. Ada lagi strategi itu Bu, selain belajar pada teman sejawat kira-kira? Mungkin gini Pak, karena saya ini pengennya lihat di YouTube atau mungkin di media sosial gitu Pak, seperti di TikTok gitu. Gimana sih cara mengajar yang baik gitu Pak, yang menyenangkan, sehingga nanti dari hal itu kepercayaan diri saya itu bisa muncul gitu Pak. Anak-anak bisa mendengarkan apa yang saya ajarkan gitu Pak. Oh, bagus. Sudah 2 itu opsi yang Bu Citra sampaikan.
Semoga keinginan Bu Citra meningkatkan kepercayaan diri ini berhasil dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya. Dan komitmen Bu Citra kira-kira untuk 2 rencana itu gimana? Kalau komitmennya pasti saya akan mencoba menerapkan tadi Pak ya, menerapkan ke dalam pembelajaran saya. Saya melihat teman sejawat saya bagaimana cara mengajarnya, kemudian saya adaptasi lagi. Nah setelah saya menilai, saya adaptasi, saya masukkan ke dalam pengajaran saya, sehingga pembelajaran saya ini lebih bervariasi dan kepedean saya ini juga akan muncul gitu Pak. Bagus. Ada yang mungkin bisa Pak Rofi bantu untuk hal itu? Mungkin gimana sih Pak caranya biar saya ini bisa berkomunikasi dengan teman sejawat yang baik sehingga saya bisa muncul kepedean saya gitu Pak. Ya bagus, tadi rencana Bu Citra tadi baik rencana dan komitmen itu sudah luar biasa. Jadi menurut Pak Rofi tinggal jalankan ya, kemudian jaga komitmen sampai tujuan itu berhasil. Bahkan tadi level level Bu Citra yang 6 ini bisa naik dari tahun ke tahun. Itu sudah luar biasa Bu. Mungkin ada lagi yang perlu disampaikan Bu Citra? Mungkin sudah itu ya Pak ya. Saran saya sudah menemukan sendiri ini Pak solusi dari permasalahan saya. Dengan saya bercerita dari Pak Rofi, saya merasa lega bahwa oh ternyata gini loh cara memunculkan PD supaya kita mengajar. Sebenarnya yang Bu Citra alami itu juga dialami semua guru, awal-awal pasti begitu, apalagi tantangan untuk anak SMK. Tapi dengan keinginan yang kuat Bu Citra untuk menambah kepercayaan diri ini saya apresiasi, dan itu sebuah hal yang luar biasa untuk meningkatkan mutu seorang pendidik. Ya, Bu Citra selamat untuk berjuang. Baik Pak, terima kasih banyak Pak Sama-sama, Nge sudah Nge. menjadi pendengar yang Semoga baik. bisa membantu. Ya, terima kasih Pak. Oke. Nah, bagaimana Pak Rofi? Alhamdulillah sudah selesai dengan Sudah baik. selesai dengan baik ya Pak. Bagaimana Pak perasaannya? Perasaannya saya senang sekali bisa mendengarkan keluhan-keluhan dari Bu Citra tadi. Saya merasa gimana ya, sebenarnya perasaan-perasaan Bu Citra itu juga pernah saya alami. Jadi saya senang berbagi dengan Bu Citra. Alhamdulillah. Ya. Berarti prosesnya lancar ya Pak. Lancar. Nah, di sini saya sebagai pengamat akan mengajukan beberapa pertanyaan Pak Rofi Siap Bu. terkait proses coaching tadi ya. Yang pertama, bagaimana Pak Rofi menilai performa ketika coaching dalam diri Pak Rofi tadi? Alhamdulillah, karena ini sudah beberapa kalinya Bu ya saya melakukan coaching, ini akhirnya lebih lancar. Dulu awalnya takut salah, nervous, sekarang sudah mulai itu hilang sedikit dan ada kepedean dari saya untuk melakukan coaching dengan Bu Citra. Nah, baik. Yang kedua, apa yang membuat Pak Rofi menilai demikian? Terlihat menurut saya indikatornya tadi lancar ya, lancar. Kemudian Bu Citra juga tidak merasa dijas, tidak merasa digurui. Kemudian Bu Citra kayaknya juga baik-baik saja dan lebih bahagia setelah melakukan coaching dengan saya. Oke. Baik, kemudian boleh ya saya menyampaikan hasil pengamatan saya tadi. Oke. Nah, tadi saya mengamati proses coaching itu sudah sangat baik Pak. Dan itu sudah sesuai dengan kompetensi, sudah sesuai dengan alur tirta, begitu ya Pak ya. Alhamdulillah. Nah, Ya. kemudian bagaimana pendapat Pak Rofi mendengarkan pernyataan saya barusan? Alhamdulillah, memang kita harus bersinergi, termasuk Bunat melakukan supervisor dengan saya. Akhirnya kita itu setingkat demi setingkat menaikkan level mutu diri ya. Saya tadi melihat ada hal yang masih bisa dikembangkan Pak, karena tadi pas saya supervisi Bu Citra sempat bercerita tentang dirinya yang sudah menjadi guru selama 6 tahun tetapi masih belum merasa dia begitu. Jadi mungkin dari kalimat itu nanti Pak Rofi bisa menggali pertanyaan lebih dalam sehingga
dari pertanyaan-pertanyaan itu Bu Citra bisa tumbuh kepercayaan diri. Oke, semoga ini bukan yang pertama dan akan berlanjut. Iya, akan berlanjut Oke. gitu ya Pak ya. Nah, karena tadi Pak Rofi bilang akan berlanjut, bagaimana rencana tindak lanjut setelah proses coaching ini bersama Bu Citra? Jadi ketika nanti ada coaching lagi punya kesempatan itu, mungkin saya tanya-tanya dulu apa yang perlu ditingkatkan dan dievaluasi dan ditingkatkan. Jadi mungkin saya juga harus mengamati perkembangan beliau. Oke. Baik. Nah, dari diskusi kita Pak, apa yang Bapak lakukan untuk meningkatkan performa coaching Bapak sendiri? Oke, Bu. Banyak hal sih sebenarnya, di antara kemarin itu saya masih tersendat-sendat juga. Jadi alur tirta itu juga masih saya harus lebih banyak menambah kosakata untuk menggunakan alur tirta. Kemudian kepercayaan diri saya sebagai mitra dari Kuci itu juga harus saya tumbuhkan, bagaimana Kuci itu merasa nyaman dengan saya. Itu mungkin yang harus saya tingkatkan, Bu. Baik Pak, ini pertanyaan terakhir ya Pak. Apa yang didapatkan Pak Rofi'i dari proses coaching ini? Kucing memang luar biasa, Bu. Jadi memang ini harus kita tradisikan di satuan pendidikan, terutama dengan mitra-mitra yang mana mereka itu terkadang apalagi beliaunya yang jadi kuci itu merasa punya kelemahan. Nah, kita harus saling support sesama mitra. Ini budaya yang harus kita lestarikan di tradisi sekolah. Nah, alhamdulillah dari proses coaching ini menambah mutu kita sebagai guru, sebagai teman sejawat gitu ya Pak ya. Ya. Alhamdulillah, terima kasih Pak Rofi'i sudah melakukan proses coaching yang sangat baik. Sama-sama. Semoga ini akan berlanjut seterusnya. Amin, amin, amin. Terima kasih Pak Rofi'i. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Bu. Terima kasih juga.